berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Pekanbaru akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dalam coaching supervisi akademik bersama saya Yeni Astuti dari SMP Negeri 29 Pekanbaru. Saya Erni dari SD Negeri 162 Pekanbaru. Saya Tika dari SD Narwastu Pekanbaru. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Erni, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Yeni. Alhamdulillah baik Bu, hari ini kabarnya baik sekali. Baik Ibu, sebelum Ibu melakukan praktik coaching, kita akan kolaborasi untuk diskusi dulu ya Bu ya. Siap, Bu. Nah Ibu, dalam rubrik penilaian ini, bagaimana coaching dan coachee berkolaborasi, bagaimana menghadirkan kehadiran penuh dan aktif. Kemudian bagaimana Ibu nanti menentukan pertanyaan berbobot, itu perlu antara coach dan coachee berkolaborasi dalam prinsip kunci Ibu. Ini ada 3, yang pertama kemitraan, yang kedua kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Nah Bu Erni, apa kira-kira nih kompetensi apa yang Ibu kembangkan nanti? Kompetensi yang saya kembangkan nanti yaitu mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot, dan kehadiran penuh Bu. Kemudian yang kedua Ibu, apa ya kira-kira kompetensi spesifik yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan nanti ke coachee saya mendengarkan aktif, setelah itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu. Selanjutnya Bu, untuk teknik kedepannya tentunya nih ada indikator ketercapaian yang harus kita inginkan. Nah kira-kira apa sih Bu indikator ketercapaian Ibu ini? Indikator yang ingin saya kembangkan terhadap coachee saya yaitu menemukan coachee saya itu menemukan langkah-langkah dari masalah yang dia hadapi sekarang. Baiklah Ibu, semoga berhasil ya Ibu. Amin. Mudah-mudahan kolaborasi Ibu antara aku dengan coachee-nya nanti mendapatkan jalan keluar yang Amin, terbaik. amin, insya Allah. Oke, sukses ya Bu Erni. Terima Siap, Bu. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bu Erni, apa kabarnya hari ini Bu? Selamat siang Bu Tika, kabarnya baik. Bu Tika, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kabar saya sehat. Cuman ada di sini Bu sedikit masalah yang mengganjal di hati saya nih Bu. Oh, apa tuh suasana hati yang kurang enak hari ini tuh apa masalahnya Bu Tika hari ini? Itulah Bu, ada sedikit masalah nih yang kebawa ke pikiran saya ya Bu ya. Mm-hmm. Saya terus terpikir bagaimana kira-kira solusi dari masalah saya ini. Tapi intinya saya ingin curhat ke Ibu, boleh tidak Bu? Boleh Bu Tika, curhat boleh. Kita kan sama-sama guru, boleh nanti ada masukan atau seperti apa. Apa yang mau Bu Tika curhatkan hari ini? Gini Bu, saya kan ini mengajar matematika di kelas 5 dan 6. Iya. Namun yang ingin saya curhatkan ini yang di kelas 5 nih Bu ya. Saya sering menjumpai masih ada saja murid itu yang belum menguasai perkalian 1 sampai 10. Sehingga dalam mengikuti pembelajaran lanjutan di kelas 5 itu, mereka itu kurang bisa Bu mengikuti pembelajarannya. Oh, berarti Bu Tika ngajarnya di kelas 5 nih. Terus ada murid-murid Bu Tika yang belum hafal perkalian. Nah, terus yang Bu Tika inginkan pada pertemuan kali ini itu Bu Tika harapkan apa itu dari pertemuan hari ini? Saya berharap dengan bercerita dengan Ibu, bagi cerita di siang hari ini, saya bisa menemukan solusi atas permasalahan saya, yaitu tentang mengatasi perkalian anak tadi Bu. Saya ingin mereka itu bisa hafal gitu Bu. Oh, berarti Bu Tika maunya mencari solusi bagaimana anak-anak Bu Tika yang kelas 5 itu bisa menghafal kali-kali ya? Iya.
Terus kalau menurut Bu Tika, ukuran anak-anak itu bisa dikatakan atau mampu menghafalkan kali-kali itu seperti apa? Menurut saya Bu ya, yang saya inginkan anak-anak itu dikatakan sudah mampu hafal perkalian itu ketika anak itu benar-benar sudah mampu ditanya perkalian secara random atau acak. Karena sering sekali saya jumpai anak-anak ini kalau disuruh perkalian ke depan, ayo nak perkalian, misalnya 1 sampai 10, tapi kalau berurutan mereka itu mampu. Misalnya ini kan Bu, 1 kali 6, 6, 2 kali 6 sampai 10 mereka bisa. Tapi ketika ditanya acak, misalnya 2 kali 6 berapa nak, 3 kali 4 berapa, mereka itu nggak mampu lagi. Jadi harapan saya itu ya mereka itu bisa gitu Bu, ketika ditanya acak itulah menurut saya memang mampu atau sudah hafal betul tentang perkalian itu Bu. Oh, berarti sekarang murid-murid Bu Tika itu dia tidak mampu, jika diacak perkaliannya tidak mampu. Tapi kalau seandainya berurutan dia mampu. Iya. Kalau menurut Bu Tika dengan keadaan murid seperti itu, apa sih penyebabnya seperti itu? Kenapa kendalanya kok bisa terjadi seperti itu? Kenapa? Kalau menurut Bu Tika, di Iya. kelas itu. Kalau menurut saya mungkin salah satu penyebabnya itu Bu karena tidak diulang di rumah kali ya. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena saya tanya ke wali kelas sebelumnya di kelas 4, anak itu bisa perkalian katanya gitu Bu, udah hafal. Nah kemudian ini kan diajaran baru nih Bu, kelas 5 mereka nggak mampu. Setelah libur semester yang durasinya kita agak lama, anak itu nggak bisa lagi. Nah berarti menurut saya ini anak itu tidak mau mengulang perkalian di rumah sehingga mereka itu lupa apa yang sudah mereka ingat sebelumnya gitu. Oh, berarti anak-anak itu setelah libur itu sudah lupa ya Bu Tika ya, karena mereka tidak mengulang pembelajaran di rumah. Padahal di kemarin di mereka bisa ya. Kalau menurut Bu Tika dalam masalah seperti ini solusinya seperti apa bagusnya anak-anak ini? Bagusnya mungkin karena mereka itu tidak mengulang di rumah. Saya ingin yang pertama Bu, nanti sepertinya saya bisa lah ya mencoba membuat perkalian dalam ukuran kertas kecil yang nantinya akan mereka bawa pulang, sehingga kalau kecil ukurannya kan mereka bisa bawa kemana-mana, nanti mereka akan hafalkan. Nah setelah misalnya waktu menghafal nih seminggu, kemudian saya setiap 10 menit sebelum jam pulang saya akan menanyakan perkalian secara acak untuk mengevaluasi atau mengetahui apakah anak sudah benar-benar menghafal, ya kan Bu. Kemudian nanti jika ada kesempatan boleh juga lah sepertinya saya akan membuat game perkalian agar anak itu tidak merasa bosan atau tertarik untuk mengingat atau mengulangi menghafal perkalian Bu. Gitu. Kira-kira ya Bu. Beberapa solusi ya berarti Bu Tika pikirkan ya, yaitu diantaranya membuat catatan kecil, setelah itu nanti membuat game. Setelah itu di setiap hari Sabtu nanti membuat game, setelah pulang nanti 10 menit nanti menghafalkan kali-kali. Bagus ya Bu Tika, solusi-solusi yang Bu Tika pikirkan, yang akan Bu Tika lakukan. Nah, untuk mewujudkan apa yang Bu Tika inginkan ini, apa rencana komitmen Bu Tika untuk supaya rencana Bu Tika ini terwujud? Saya komit kiranya rencana ini akan segera saya laksanakan ya Bu ya, tidak buang-buang waktu lagi. Kemudian mengenai yang kegiatan di hari Sabtu itu saya akan konfirmasi ke kepala sekolah, karena itu kan biasanya kita di hari Sabtu itu kayak 5, mungkin saya akan minta izin nanti sekitar 1 jam pelajaran untuk mengadakan ini. Itu seperti itu. Oh, berarti yang komitmen ya kepala sekolah juga ya kan. Terus untuk mewujudkan komitmen Bu Tika ini, siapa yang bisa membantu supaya komitmen Bu Tika yang Bu Tika rencanakan yang banyak-banyak tadi itu ya, siapa yang akan membantu komitmen Bu Tika ini supaya bisa terwujud? Dalam hal ini sepertinya saya membutuhkan bantuan dari wali kelas yang pertama. Kenapa? Karena kan tidak saya nih Bu selalu yang masuk Iya, jam terakhir, pasti. iya. Ada wali kelas, jadi saya nanti ajak mereka bersama untuk mendukung apa yang saya rencanakan. Kemudian yang pasti dari orang tua murid agar mereka juga nanti mampu atau membantu di rumah nih untuk mengarahkan anaknya agar menghafal perkalian yang tadi bentuknya kecil yang saya sudah bagikan. Kemudian nanti melaksanakan pastinya kepala sekolah juga ya Bu ya, karena untuk melaksanakan perkalian dalam bentuk game yang di hari Sabtu. Ya, wah, dari rencana-rencana yang Bu Tika sampaikan tadi
itu sudah menggambarkan keberhasilan di sana ya Bu Tika ya. Komitmen-komitmen yang Bu Tika buat itu selain dibantu oleh wali murid, kepala sekolah juga, rekan sejawat iya juga. Nah dari percakapan kita tadi ini, bagaimana perasaan Bu Tika? Apakah solusi yang Bu Tika yang tadinya mumet, yang tadinya hati Bu Tika seperti apa? Jadi setelah pertemuan ini, apa yang Bu Tika dapatkan dari pembicaraan kita kali ini? Ibu ya, saya sepertinya jadi lega. Tadinya saya tidak terpikir akan hal-hal yang akan saya lakukan tadi sebelum Iya. tadi, tapi dengan berbagi ke Ibu Erni, saya jadi terbuka pikiran. Oh, akan saya laksanakan nih. Saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Saya jadi senang Bu, tenang gitu. Oke Bu Tika, rasanya saya tidak sabar juga ya rencana-rencana Bu Tika lakukan itu bagaimana keberhasilannya gitu ya. Karena nanti kalau seandainya Bu Tika jangan lupa ya kasih tahu ke saya, sharing ke saya, mana tahu nanti tahapan-tahapan atau teknik-teknik yang Bu Tika lakukan itu bisa saya sampaikan juga ke teman-teman saya. Oke ya Bu Tika ya. Oke. Terima kasih banyak ya Bu Erni. Iya atas sama-sama waktunya. Ibu Tika. Jangan sungkan-sungkan ya Bu Tika kalau lagi mau bercerita. Oke ya Bu. Ibu, selamat siang. Siap. Ya Bu Erni, setelah saya mengamati Bu Erni melakukan praktik coaching tadi, nah sekarang ada beberapa hal yang mau saya tanyakan Bu Erni. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi Bu? Yang saya lakukan pada percakapan coaching tadi yaitu saya melakukan alur tirta nih Bu. Tujuannya, terus identifikasi masalahnya, rencana atau aksi, terus tanggung jawab. Nah dari cerita tadi itu sehingga coach bisa menceritakan masalahnya dan menemukan solusi-solusi yang tengah dihadapinya. Seperti itu. Baik, nah menurut saya proses coaching yang Ibu sudah lakukan tadi sudah sesuai ya Bu dengan alur tirta. Ibu sudah mengajukan pertanyaan berbobot sehingga coaching menceritakan masalahnya dan Ibu itu sudah bisa menyelesaikan masalah dan solusinya ya Ibu ya. Kemudian Bu, pertanyaan ketiga, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Baik, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu dengan cara memahami lagi bagaimana cara proses tirta tersebut sehingga nanti saya bisa menggali coach saya untuk menemukan solusi-solusi yang lebih baik sehingga dia mau terbuka, sehingga menyelesaikan masalah itu timbul dari dirinya sendiri. Terima kasih ya Bu Erni, semoga kedepannya Ibu bisa menjalankan yang lebih baik lagi. Terima kasih Bu Erni. Iya, terima kasih juga Bu. Sama-sama.